Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana saya bisa berbicara di sini dengan keadaan sehat walafiat. Adanya saya di sini, saya akan sedikit menjelaskan dari tema yang saya ambil, yaitu mengenai perkembangan pembelajaran post-pandemik SARS-CoV-2. Langsung saja pada intinya, apakah masih efektifkah belajar daring pada era post-pandemik ini? Diambil dari istilah model pembelajaran di era pandemik seperti pembelajaran jarak jauh atau yang sering disebut juga dengan PJJ, merupakan salah satu kebiasaan baru yang diupayakan guna menunjang proses belajar mengajar selama tingginya lonjakan kasus COVID-19. Hal ini tentu saja tidak serta-merta berlangsung dengan lancar seperti apa yang diharapkan, mengingat berbagai kendala yang ditemui selama penerapannya, seperti sinyal internet yang tidak memadai, terbatasnya perangkat-perangkat atau gadget yang sayangnya bisa menunjang pelaksanaan PJJ, yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakefektifan proses belajar mengajar, serta para siswa atau mahasiswa yang mulai bosan dan merindukan masa-masa belajar di masa sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Menurutnya, lonjakan penyebaran COVID-19 belakangan ini tampaknya memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap bidang pendidikan, mulai dari diberlakukannya sistem pembelajaran tatap muka, baik di lingkungan sekolah maupun di universitas, menjadi angin segar kebangkitan pendidikan Indonesia di masa transisi menuju era pasca pandemik ini, atau disebut juga dengan istilah post-pandemic era. Hal ini mendapat respon positif dari sejumlah kalangan praktisi pendidikan, terutama para siswa yang sepertinya sudah mulai jenuh dengan sistem pembelajaran secara daring yang mereka terapkan selama 2 tahun belakangan ini. Akan tetapi, penerapan sistem pembelajaran tatap muka ini atau PTM di masa transisi menuju era post-pandemik tidak serta-merta langsung diterapkan oleh semua sekolah ataupun universitas di Indonesia secara merata. Di tengah-tengah kondisi ini, masyarakat yang mengharapkan kembalinya PTM, kekhawatiran akan penyebaran COVID-19 masih tinggi, mengingat hal ini belum sepenuhnya berakhir. Hal ini juga tentunya menjadi pertimbangan mengapa masih banyak sekolah atau universitas yang masih menerapkan proses belajar mengajar secara daring ataupun online. Tentu tidak ada yang keliru dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau online learning ini, namun apakah sistem tersebut efektif dan apakah masih layak untuk diterapkan di masa post-pandemik ini? Pada dasarnya, seiring dengan kemajuan pertumbuhan dan perkembangan zaman, proses belajar mengajar dan pembelajaran tidak terbatas ruang dan waktunya, di mana hal tersebut bisa berlangsung di mana saja dan kapan saja, serta menggunakan media apa saja. Namun, penerapan online learning secara terus-menerus ini bisa saja menghambat proses kreativitas para guru ataupun dosen dalam menerapkan metode pembelajaran. Di masa sebelum peralihan ke pasca pandemi ini, pembelajaran daring telah berdampak pada proses belajar peserta didik. Kurangnya interaksi antar peserta didik dengan guru atau teman sebayanya, serta penerapan metode ceramah membuat proses belajar menjadi pasif, sehingga guru atau dosen tetap menjadi pusat dari pembelajaran atau teacher center learning. Hal ini sangat melenceng dari upaya penerapan model pembelajaran di mana peserta didik ini menjadi pusat dari pembelajaran ataupun sering disebut dengan student center learning method. Hal-hal seperti ini bukan tidak mungkin akan terus berlanjut selama sistem PJJ masih diterapkan. Dalam kenyataannya, bisa saja sistem seperti ini akan berimbas pada kemampuan belajar siswa yang akan berujung kepada learning loss. Learning loss ini sangat berdampak
bagi siswa ataupun mahasiswa, terutama yang tinggal di daerah yang beresiko paling tinggi, contohnya di daerah pedesaan. Namun hal tersebut bisa saja terjadi pada peserta didik yang tinggal di daerah perkotaan yang notabene memiliki sarana prasarana lebih baik dan lebih maju. Tantangan dalam penerapan sistem pembelajaran jarak jauh yang identik dengan penggunaan media atau teknologi digital tidak hanya dirasakan oleh para peserta didik, melainkan para tenaga pengajar juga. Tetapi tantangan yang sebenarnya dihadapi oleh para guru ataupun dosen adalah kesulitan dalam mengobservasi dan mengevaluasi proses belajar para peserta didik. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan.